Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Setiawan Asjad dengan stambuk F11119221 dan saya akan mempresentasikan tentang UAS metode penelitian dengan judul Studi Kelayakan Kualitas Batako Hasil Industri Kecil di Kota Palu. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Semakin bertambahnya penduduk di Indonesia, maka pemakaian beton konstruksi dinding semakin meningkat. Kota Palu merupakan penghasil bahan bangunan seperti batako yang menunjang pembangunan perumahan di Kota Palu. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya industri kecil maupun industri rumah tangga yang produksi bahan bangunan tersebut, khususnya batako, yang sekarang banyak digunakan sebagai konstruksi dinding. Selain cara pembuatannya mudah, bahan dasar pembuatan batako yaitu pasir dan kerikil memiliki kualitas yang sangat baik. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana kelayakan kualitas batako hasil industri kecil di Kota Palu. Kedua, bagaimana mengoptimalkan campuran batako agar memenuhi standar kualitas sesuai dengan persyaratan PUBI tahun 1982. Tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui kelayakan kualitas batako hasil produksi industri kecil di Kota Palu. Kedua, untuk mengetahui cara mengoptimalkan campuran batako agar memenuhi standar kualitas sesuai dengan persyaratan PUBI tahun 1982. Manfaat penelitian agar penggunaan semen dalam campuran batako lebih efisien dan dapat meningkatkan nilai ekonomi serta kualitas batako yang sesuai standar batako. Kedua, dapat digunakan dengan sebagai informasi pembuatan batako yang memenuhi standar dan efisien. Lingkup studi yang pertama adalah industri kecil yang dijadikan sampel berjumlah 5 buah yang berada di wilayah Kota Palu. Kedua, pemeriksaan kuat tekan batako dengan benda uji berbentuk kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm. Kedua, batako berumur 28 hari dengan semen Portland tipe 1. Kedua, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah deskripsi batako. Deskripsi batako yang pertama adalah batako berlubang. Yang kedua adalah permukaan batako. Bab selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Deskripsi batako yang pertama adalah batako berlubang. Lalu, tampak permukaan batako harus mulus. Sisi-sisinya harus tegak lurus satu sama lain, datar, dan tepinya tidak mudah dirapikan dengan tangan. Kedua, sebelum dipakai pada bangunan, batako harus berumur minimal 1 bulan. Bila pemeliharaan tidak dilakukan dalam ruang pemeliharaan khusus pada waktu proses pembuatannya. Kedua adalah bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan yang pertama adalah semen Portland, yaitu bahan konstruksi yang paling banyak digunakan dalam pekerjaan beton. Menurut ASTM C150 tahun 1985, semen Portland didefinisikan sebagai semen hidrolik yang dihasilkan dengan cara menggiling klinker yang terdiri dari silikat-silikat kalsium yang umumnya mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-sama dengan bahan utamanya. Bahan kedua yang digunakan adalah bahan agregat, yaitu butiran mineral alami yang berfungsi sebagai pengisi campuran beton. Agregat ini kira-kira menempati sebanyak 70% dari volume beton. Walaupun namanya hanya sebagai bahan pengisi, akan tetapi agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat betonnya, sehingga pemilihan agregat merupakan suatu bagian penting dalam pembuatan beton. Agregat yang digunakan dalam campuran beton dapat berupa agregat alam atau agregat buatan. Dan bahan yang terakhir adalah air. Air merupakan bahan dasar pembuatan beton yang penting, namun harganya paling murah. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen, serta untuk menjadi bahan pelumas antara butir-butir agregat agar dapat mudah dikerjakan dan dipadatkan. Untuk bereaksi dengan semen, air yang diperlukan hanya sekitar 25% berat semen saja. Namun dalam kenyataannya nilai faktor air semen yang dipakai sulit kurang dari 0,35. Kelebihan air ini yang dipakai sebagai pelumas. Selanjutnya adalah jenis agregat berdasarkan gradasi. Yang pertama adalah gradasi menerus, yaitu jika semua ukuran butirannya ada dan terdistribusi dengan baik. Agregat ini lebih sering dipakai dalam campuran beton, karena bila butir-butir agregat mempunyai ukuran butiran yang sama atau seragam, maka volume pori akan besar. Sebaliknya, bila ukuran butir-butirnya bervariasi,
agar terjadi volume yang kecil. Selanjutnya adalah gradasi sela atau senggang, yaitu sebagai suatu agregat dengan gradasi salah satu fraksi atau lebih yang berukuran tertentu tidak ada. Pada gradasi sela ini, dalam diagram gradasi ditunjukkan dengan adanya suatu garis horizontal pada suatu fraksi ukuran agregat tertentu. Yang terakhir adalah gradasi seragam, yaitu agregat yang punya ukuran sama. Agregat ini terdiri dari batas yang sempit dari ukuran fraksi. Dalam diagram terlihat garis yang hampir tegak atau vertikal. Selanjutnya adalah MHB atau modulus halus butir, yaitu suatu indeks yang dipakai untuk mengukur kehalusan atau kekasaran butir-butir agregat. Hubungan ketiga nilai MHB tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu W sama dengan K kurang C per C kurang P kali 100%, di mana W sama dengan persentase agregat halus terhadap berat agregat kasar, dan K adalah modulus halus butir agregat kasar, P adalah modulus halus butir agregat halus, dan C adalah modulus halus butir agregat campuran. Selanjutnya adalah kemudahan pekerjaan atau workability. Workability sering didefinisikan sebagai jumlah energi yang dibutuhkan untuk pemadatan tanpa terjadi segresi. Atau dengan kata lain, workability adalah suatu sifat mudah tidaknya suatu padukan beton dicampur, diangkat, ditempatkan, dan lain-lain. Workability beton tergantung dari faktor air semen, proporsi campuran, sifat-sifat agregat, waktu dan suhu, karakteristik semen, dan campuran. Selanjutnya adalah pemadatan dan perawatan. Salah satu tahap yang mempunyai pengaruh terhadap mutu beton adalah proses pemadatan dan perawatan. Tujuan pemadatan atau penggetaran adalah menghilangkan rongga udara dalam spesies beton hingga beton dapat tercapai. Dan beton yang dihasilkan mempunyai kekuatan tekan yang tinggi. Pemadatan yang tidak baik akan menyebabkan menurunnya kekuatan beton karena tidak terjadinya pencampuran bahan yang homogen. Ini adalah perawatan beton ialah suatu pekerjaan untuk menjaga agar beton segar selalu lembab. Sejak adukan beton dituang sampai beton mengeras. Perawatan beton dilakukan setelah beton mencapai final setting. Artinya beton telah mengeras. Selanjutnya adalah umur beton. Kekuatan tekan beton akan bertambah dengan naiknya umur beton. Kekuatan beton akan naik secara cepat sampai umur 8 tahun, sampai umur 28 hari. Tapi setelah itu kenaikannya akan kecil. Kekuatan tekan beton pada kasus-kasus tertentu akan bertambah sampai beberapa tahun ke depan. Biasanya kekuatan tekan rencana beton dihitung pada umur 28 hari. Itu adalah kekuatan tekan beton. Kekuatan tekan beton mengidentifikasikan mutu dari suatu struktur. Semakin tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin tinggi pula mutu beton yang dihasilkan. Beton harus dirancang proporsi campurannya agar menghasilkan suatu kuat tekan rata-rata yang diisyaratkan. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. A. Lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu pada industri-industri kecil yang berada di Kota Palu. Lokasi industri kecil tersebut yaitu industri pembuatan batako di Jalan Tanjung Manibaya, di Jalan Karaja Lemba, di Jalan Basuki Rahmat, di Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Veteran. Penyiapan bahan. B. Sebelum pelaksanaan penelitian dimulai, yang pertama dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian di laboratorium. Bahan utama yang akan digunakan dalam penelitian untuk membuat batako dengan bahan asal yaitu semen, air, agregat halus, dan agregat kasar. C. Penyiapan peralatan. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan benda uji dan pemeriksaan material pada penelitian terdiri atas cetakan selum, cetakan benda uji berbentuk kubus yang berukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm, mixer konkrit yang berfungsi untuk mencampur bahan pembentuk beton, tongkat pemadat dengan diameter 16 mm dengan panjang 16 cm dengan ujung bulat, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, compression machine untuk pengujian kuat tekan beton, alat pelapis atau capping dan balok kayu sesuai dengan ukuran cetakan, peralatan tambahan yaitu ember, skop, sendok, perata, dan talam. D. Pemeriksaan bahan. Sebelum bahan digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah bahan tersebut memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan campuran batako. Yang pertama adalah pengujian agregat halus yang dilakukan untuk memeriksa agar agregat halus yang akan digunakan pada percobaan ini agar memenuhi persyaratan masuk zona 2.
Selanjutnya adalah pemeriksaan semen. Dilakukan pengujian pendahuluan terhadap semen, yaitu pemeriksaan kehalusan semen Portland, pemeriksaan berat jenis semen Portland, pemeriksaan konsistensi, pemeriksaan waktu pengikatan. Selanjutnya adalah pemeriksaan air, yaitu digunakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan air yang digunakan hasil penelitian pada tahun 2000 terhadap sampel air yang berasal dari laboratorium beton dan bahan Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang dilakukan di Balai Laboratorium Tingkat 1 Sulawesi Tengah. Rancangan komposisi campuran. Rancangan campuran dibuat berdasarkan acuan hasil survei pada industri pembuatan batako dan kemudian membuat variasi campuran sendiri dengan cara coba-coba. Tujuan penggunaan cara ini adalah mendapatkan proporsi campuran yang dapat menghasilkan mutu batako sesuai dengan standar tetapi tetap ekonomis. Itu adalah pembuatan benda uji. Yang pertama adalah komposisi campuran. Rencana campuran beton dibuat untuk mendapatkan proporsi campuran yang dapat menghasilkan mutu beton sesuai yang disyaratkan. Kedua, pembuatan benda uji dengan alat cetakan kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm, selingan nomor 4, selingan 3/4 inci dan selingan 3/8 inci. Mesin pengaduk beton, concrete mixer, timbangan dengan ketelitian 1 gram, mesin tekan dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan, bak perendam, peralatan tambahan, ember, sendok, perata, sekop, dan talam. G. Perawatan benda uji. Perawatan benda uji beton adalah suatu upaya untuk menjaga agar beton segar lembab. Sejak adukan beton dipadatkan sampai beton dianggap cukup keras pada umur yang direncanakan. Kelembapan permukaan beton itu harus dijaga untuk menjamin proses hidrasi semen berlangsung dengan sempurna. A. Pengujian benda uji. Sebelum dilakukan pengujian kotekan, benda uji yang telah berumur 28 hari hendaknya disiapkan sehari sebelum benda pengujian. Benda ujian tersebut diangkat dari bak perendam, kemudian kotoran-kotoran yang menempel dibersihkan dengan menggunakan kain lembab. Dan terakhir, I. Penyajian dan analisis data. Teknik penyajian dan analisa data adalah dalam bentuk tabel dan grafik. Data-data tersebut diharapkan dapat memberikan informasi untuk menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Data primer hasil penelitian selanjutnya dipadukan dan dianalisis antara hasil yang satu dengan hasil yang lainnya, sehingga akan diperoleh nilai-nilai diagram atau grafik perpaduan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa grafik hubungan antara kuat tekan dengan jumlah semen serta jumlah batako. Ya, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.